ada 7 orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Satu di antara yang 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang kalau sholat di rumahnya, kalau sholat di pasar, kalau sholat di kantor, kalau kemudian tidak datang ke masjid, rasa-rasanya ada yang hilang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya pulang dari salah satu peperangan di kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan para sahabat untuk tidak memasuki kota Madinah kecuali terbit fajar. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah, kemudian beristirahat di luar kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat subuh secara berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 amalan kalau dilakukan kemudian mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa-dosa seseorang. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Satu persatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Selesai menjalankan salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah amalan yang mampu mengangkat derajat seseorang dan mampu menghapus dosa-dosa seseorang itu adalah masyal aqdam ilal jamaat. Pertama adalah kaki-kaki kita yang senantiasa melangkah ke masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, "Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman." Wahai para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri orang yang nampak keimanannya ketika subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyaknya mereka berada di masjid dan mereka berjalan kaki. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tawadda'a fi baitihi," barang siapa yang berwudu dari rumahnya, thumma ata ilal masjid, kemudian dia datang ke masjid, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak ada kegiatan lainnya sampai menunggu iqamah datang, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan semasa dia hidup. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Satu di antara yang 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang kalau sholat di rumahnya, kalau sholat di pasar,
kalau sholat di kantor, kalau kemudian tidak datang ke masjid, rasa-rasanya ada yang hilang. Sesibuk apapun orang yang beriman itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa jalan ke masjid ketika azan berkumandang di antara kita. Ini amalan pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengangkat derajat seseorang dan mampu menghapus dosa-dosa seseorang. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kedua adalah intidharus shalah ba'da salawat, yaitu orang yang senantiasa menjaga jamaahnya dari salat satu ke salat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Thabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, sallu fi buyutikum." Sholalah di rumah-rumah kalian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk salat di rumah? Karena ketika kita salat di rumah, disitulah cahaya keimanan akan muncul. Fa inna afdalas salati, sesungguhnya sebaik-baik salat, salatal jamaati, sebaik-baik salat itu adalah salat yang dilakukan berjamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain, dalam banyak keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Orang yang salat sekali tetapi berjamaah jauh lebih besar pahalanya sebesar 27 derajat daripada dia salat sendiri di rumahnya. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya orang yang senantiasa datang ke masjid, salat di masjid dalam keadaan dia berjamaah, dan tidak ada yang dia lakukan kecuali amalan ini akan datang nanti di hari kiamat untuk menjadi saksi si fulan adalah orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita hari ini bertetangga dengan masjid, rumahnya berdekatan dengan masjid, bahkan suara azan dan iqamat masuk ke ruang-ruang rumah mereka, tetapi batang hidungnya tidak pernah kelihatan di masjid. Seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan, seseorang yang rumahnya di pinggir masjid, yang berdekatan dengan masjid, tetapi tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid, sesungguhnya dia dilabeli sebagai orang yang munafik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak keterangan siapa orang munafik dan bagaimana akibatnya nanti di hari kiamat. Orang munafik itu tempatnya fid darki asfali minan nar. Tempatnya itu di kerak api neraka. Betapa banyak kemudian kita ini hari ini sehat walafiat, bisa berjalan kaki, rumah kita mewah dan besar, tidak ada satupun fasilitas yang Allah kurangi dari harta kekayaan kita. Ketika azan dan iqamat kemudian berkumandang, jarang sekali kemudian kita bergegas menuju masjid. Masjid yang megah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah ada akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Keran yang kita buka, jendela yang kita lihat, pintu yang kita buka, podium yang kita gunakan, sejadah yang kita gunakan, karpet yang kita duduki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ayat yang sering kita baca di hari Jumat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh benda-benda di bumi ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sudah melakukan ini dan itu. Di saat yang bersamaan, lidah kita, mulut kita, lisan kita tidak mampu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih segar, mumpung kita masih muda, kapan lagi kemudian kita salat kecuali kita salat di masjid. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seorang penakluk Konstantinopel. Dialah bernama Muhammad Al-Fatih. Di usia 17 tahun, tidak pernah kemudian meninggalkan salat berjamaah, dan beliau mengatakan tidak pernah suatu negeri, suatu bangsa, suatu daerah, suatu wilayah, suatu kampung akan begitu jaya ketika mereka sudah tidak kelihatan orang-orang yang berdekatan rumahnya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita inginkan kejayaan dalam hidup kita, menginginkan kebaikan dalam rumah tangga kita, maka dekat-dekatlah dengan masjid. Karena tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu berada di dalam masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum laki-laki hari ini, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang laki-laki berazam hari ini, tidak ada salat ditegakkan kecuali kita merapat di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar, dan itu yang dianut mazhabnya di Indonesia, mengatakan ketika ada orang kemudian tertidur dan kemudian mendengarkan azan, dia dengar azan, kemudian tetapi tidak datang ke masjid, pastikan dia adalah orang yang munafik. Kalau mereka tidur saja kemudian mereka dengar salat berkomandang, azan berkomandang, tetapi tidak datang ke masjid, maka digelari sebagai orang yang munafik. Apalagi orang yang betul-betul dia dengar azan berkomandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi mereka tidak datang salat ke masjid, pastikan diri kita terlabeli sebagai orang yang munafik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib kira bahwa kalau seandainya seluruh kawasan yang berada di sekitar Masjid At-Tin ini, seluruh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari BAI, mulai dari kampung sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, belakang, kalau kemudian mereka mendengarkan azan dan salat kemudian datang bersama-sama, saya kira masjid ini akan menjadi masjid percontohan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian bukan kita lagi yang akan mengisi masjid ini, lantas siapa lagi yang akan mengisi? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang kedua. Dan amalan ketiga yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghapus dosa-dosa seseorang dan akan kemudian mengangkat derajat seseorang, itu adalah orang yang senantiasa berwudu dan menjaga wudunya. Dalam banyak kisah kita sering kemudian dikisahkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Abi Rabah, berasal dari Ethiopia, orangnya hitam, orangnya budak. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam mimpinya, beliau bermimpi sesungguhnya sandal daripada Bilal bin Abi Rabah itu sudah berada di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di besok harinya bertanya kepada Bilal bin Abi Rabah, "Ya Bilal, apa amalanmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tu dafnatan la'laika fil jannah." Sesungguhnya aku mendengar trompa sandalmu sudah berbunyi di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wujud orangnya berada di Madinah, tetapi sandalnya sudah berada di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Bilal bin Abi Rabah, "Ya Rasulullah, tidak ada amalan besar yang aku lakukan kecuali setiap aku batal wudu, aku menyambung wuduku, summa shalla raka'ataini khafifataini. Kemudian aku sambung dengan salat 2 rakaat yang ringan. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah, disambung dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, dia sambung dengan Qul huwallahu ahad. Amalan inilah yang menghantarkan Bilal bin Abi Rabah sampai kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Orangnya berada di Madinah saat itu, sandalnya sudah berada di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau seandainya kita yang senantiasa hadir di masjid, senantiasa berjamaah di masjid, senantiasa menjaga wudunya, mudah-mudahan kita ini masuk di antara 3 kategori yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terangkat derajatnya, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan malaikat, dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. اللهم عليك اليهود الذين قتلوا أطفال المسلمين ونساء المسلمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة يا عباد الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا
يمسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته